kauni wa karamati wa mdari wa wiwati bidin wa dunya wal Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan dan mengambil kesempatan untuk mencapai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pengakuan dan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Nabi nyuruh sama kita, iktanim homsan gabla homsin, ambil ya rebut yang lima sebelum datangnya lima. Ya, hayataka gabla mautika, mumpung hidup. Ya, kesempatan kita masih hidup yang masih diberi oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya, untuk bisa menambah dan memperbesar bekal kita ya untuk pulang ke negeri akhirat. Ya, bagaimana yang sudah kita yakini bersama, ya siapapun yang namanya manusia bakal kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah ya kita ambil kesempatan ini dengan baik, dengan sengaja kita keluar dari rumah kita masing-masing, ya menyusuri jalan untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang tentu semua ini bisa terjadi berkat dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ya, kemudian kesempatan yang juga harus kita ambil, ya, yaitulah sehataka gobla sakomi, sehatmu sebelum datang sakit. Ya, karena kita adalah sasaran. Ya, diri kita ini, tubuh kita ini sasaran bagi segala macam penyakit-penyakit. Ya, maka mumpung kita masih sehat, ya bisa datang, ya hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita juga ambil kesempatan itu sehingga kita bisa hadir ya di tempat ini. Ya, ini kita betul-betul mengutamakan ya kepentingan akhirat. Ya, karena kita ketakutan atau khawatir kesempatan itu akan hilang. Ya, sehingga nggak mungkin lagi kita bisa menggapainya kalau ruh udah ada di tenggorokan. Ya, kalau ruh udah ada di tenggorokan, ya udah kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk bertobat udah tertutup. Namun kita sadar hal itu, alhamdulillah masih ya badan kita segar bugar. Maka oleh karena itu kita nggak mau menyia-nyiakan
ya hal ini untuk bisa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan mementingkan akhirat ya daripada dunia, itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana di dalam satu riwayat di sini ya, yang dialami oleh seorang yang namanya Hamid Al-Lafaf. Ya. Hamid Al-Lafaf ini kebetulan pada hari Jumat ya biasa sebagaimana ya sebagaimana dia muslim, seorang muslim tentu mesti pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Demikian juga beliau ini ya Hamid Al-Lafaf sudah menyiapkan diri ya dengan membersihkan badan ya dan berpakaian dengan pakaian yang bersih ya. Tapi begitu istrinya melihat ya persiapan yang dilakukan oleh Hamid Al-Lafaf ini, dia negor ini ya dengan mengatakan, wah Bang, ya kita punya padi ya belum diambil tuh di penggilingan ya, sedangkan ini udah dikit lagi siang ya, dan saya harus buru-buru masak. Tapi kalau kita Hamid Al-Lafaf dia mikir kalau dia harus pergi ke tempat penggilingan beras itu tentu akan menunda kepergiannya ke masjid ya. Nah akhirnya ya beliau bimbang juga sebetulnya ya, karena istrinya nggak bisa masak ya, berasnya belum tersedia ya. Namun dia pikir kalau dia pergi ke tempat penggilingan untuk mengambil beras itulah yang jadi masalah ya, kesempatannya untuk bisa berpagi-pagi ke masjid akan hilang ya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan ya, dia mengatakan kepada istrinya, udah deh ya nanti aja masak ya, kita nggak sempat makan siang juga bisa kita makan sore. Akhirnya Hamid Al-Lafaf langsung keluar dari rumahnya. Namun begitu dia buka pintu, ada muncul pejabat, petugas irigasi ya, yang mengatur pengairan. Begitu muncul Hamid Al-Lafaf, wah kebetulan Bapak, kenapa ini sekarang giliran Bapak untuk mengairi sawahnya ya. Wah, timbul lagi nih ya masalah yang kedua, karena kalaupun dia harus mengambil kesempatan ini untuk mengairi sawahnya ya tentu kelamaan, makan waktu, bisa telat ya untuk pergi ke masjid ya. Akhirnya Pak Hamid Al-Lafaf ini bilang, sepertinya saya harus buru-buru ke masjid ini, takut terlambat. Kata petugas, ya kalau Bapak nggak bisa ya sekarang ini, karena ini giliran Bapak ya nanti tertunda.
ya bisa beberapa hari lagi, karena kan banyak yang harus menerima jatah air nih. Akhirnya Hamil Al-Fatih apa dibilang mengatakan dah nggak apa-apa deh, ya kasih tertunda, ya nggak apa-apa tertunda, ya karena dia lebih mementingkan untuk bisa hadir di masjid untuk sholat Jumat, ya pada awal waktu. Akhirnya ya petugas itu pun ya kembali dan Hamid Al-Fatih langsung ya menuju agar rumahnya yang depan, ya, karena rumahnya agak luas juga, punya halaman, ya. Namun begitu dia buka pagar, anaknya laporan, ya Pak, kuda kita nggak ada tuh, ya hilang. Wah, persoalan lagi nih, ya soal dunia. Kenapa? Nggak tahu. Ya, saya periksa tadi nggak ada itu kuda. Padahal itu kan kendaraan berkemana-mana, ya sangat penting. Ya, akhirnya bimbang juga tuh, ya sama Hamid Al-Fatih. Kalau dia tungkulan dari kuda, ya nggak keburu surat itu. Ya, mengingat hal itu, akhirnya dia bilang ya kita pasrah aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya dia berangkat, ya dengan penuh semangat, ya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berangkat akhirnya ya ke masjid untuk ikut melaksanakan sholat Jumat. Nah begitu ya selesai sholat Jumat bubar, dia ya ambil jalan yang lain karena emang sunnah kan, kalau kita pergi ke masjid Jumat tuh kalau pergi dengan jalan yang jalan sini, pulangnya jangan jalan sini lagi, ya jalan yang lain. Akhirnya dia sengaja pergi ya untuk melewati pematang sawah. Betapa terkejutnya itu. Ya begitu dia sawahnya kemudian penuh dengan air. Ya gitu. Padahal kan tadi dia bilang gilirannya ditunda, tapi kok itu dipenuh. Ya dia mengucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berarti saya bisa ya untuk mulai ya bertanam padi. Ya begitu dia sedikit, kok bisa begini? Ternyata tetangga sawahnya, ya orang yang punya sawah di sebelahnya itu, begitu dia mengisi air untuk sawahnya, ketiduran airnya, ya sehingga air yang tadi mengisi sawahnya dia, ya luber, maka masuk ke sawahnya Pak Hamid Al-Fatih ini. Ya alhamdulillah dia bersyukur. Ya begitu dia amal sampai di rumah, ya anaknya ya lari menemui beliau Hamid Al-Fatih, lapor, Pak alhamdulillah ya udah kembali. Oh dari mana? Nggak tahu. Ya yang saya lihat dia dari ubur singa, dia lagi di ubur singa. Akhirnya dia kembali ya ke rumah. Akhirnya begitu masuk kandang, udah saya tutup agar supaya jangan sampai dimangsa oleh singa itu. Ya kembali sang Hamid Al-Fatih mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Ya kudanya juga akhirnya kembali. Ya langsung di ya ke rumahnya.
masuk rumahnya, terkejut dia, karena mencium bau masakan. Maka dengan terheran-heran nanya kepada istrinya, kan beras itu belum diambil Bu. Itu dari mana engkau bisa mendapatkan beras itu untuk dimasak? Gini Pak ceritanya, tetangga kita juga sama tuh yang sebelah, ngegiling juga padinya di pabrik penggilingan tuh. Begitu udah selesai akhirnya dia gak lihat-lihat lagi, main angkat aja tuh karung. Begitu sampai rumahnya, ternyata dia kaget. Wah, ini sih bukan karung dia, bukan karung dia, ini karungnya Pak Hamid. Karena itu punya orang, gak berani dia, untuk menggunakan. Akhirnya dia kasihin kepada kita. Sehingga saya bisa masak dulu. Akhirnya Pak Hamid mengucapkan, alhamdulillah. Semua persoalan-persoalannya yang tadi yang berkaitan dengan dunia, karena dia lebih mentingin akhirat, mentingin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun memberikan pertolongan kepada dia, sehingga lepas dari kesulitan masalah dunia. Itu berkat lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, hendaknya kita pun seperti itu, lebih mengutamakan atau lebih mementingkan akhirat kita daripada dunia. Walaupun kita sebagaimana Allah suruh, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupain bagianmu daripada dunia. Ayo ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajati asfataya jiratal alami ya umailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajati asfataya jiratal alami ya umailal judi wal karami ayyuhal ikhwan dawil watani antumul ana limana wasi doyatas suyu alal muhadi al-musta'mirin minal holandi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajati asfataya jiratal alami ya uhailal judi wal
mimma khuliq. Maka hendaklah orang itu pada mikir, ya, mimma khuliq, dari apaan dia itu diciptakan, dibikin, ya, atau diciptakan, ya. Min apa? Kalian di sana mimma khuliq min ma'in dafiq, diciptakan dari air, ya. Gak ada siapapun yang bisa, ya, membentuk sesuatu dari air, ya. Seperti kalau kita lagi berada di pantai, ya, coba usahain, ya, bisa nggak kita bikin atau membentuk gunung-gunungan dari air, ya, atau membentuk apa dah bentuk-bentuk yang kita sukai, yang kita inginkan, cuma dari air, ya, kan nggak ada yang bisa, karena air itu kan benda cair, kecuali kalau kita bisa apa, kita bikin dari pasir, ya. Kalau dari pasir bisa kita bikin gunung-gunungan, ataupun kita bisa bikin, ya, rumah-rumahan dari pasir. Tapi kalau dari air, ya, mana bisa. Nah, di sini Allah nunjukin kekuasaan, Dia bisa, Allah bisa, ya, bikin dari air, yaitu bentuk, ya, yang namanya manusia, kan dari air, ya. Ya, sebagaimana tadi, nggak ada siapapun yang bisa memberikan atau menjadikan satu bentuk, tapi dari air, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita emang berasal, kita kan asal-asalnya emang dari air, ya, sebagaimana yang setelah kita saksikan bersama, ya. Demikian juga menurut para ilmuwan, ya, kita berasal dari air, ya. Kemudian diadonin sudah, ya, ujina, ya, dalam bahasa Arab itu ujina, diajun. Maka Al-Quran ada dalam ayat ajinnatan, ajinna artinya adonan, ya, adonan, diadonin itu ayat, ya. Nah, akhirnya terbentuklah, ya, satu bentuk yang seperti lintah, ya. Dari air itu dibentuk, ya, seperti bentuk lintah, yaitu alam, ya, seperti dalam Al-Quran, khalaqal insana min alam, ya. Alam itu satu bentuk yang seperti lintah, ya, dari air diadonin, akhirnya bentuk yang seperti lintah itu. Kemudian dari bentuk yang seperti lintah tadi, ya, dibentuk lagi menjadi mudghah, ya, daging, ya. Kemudian mudghah ini dirancang, ya, dirancang oleh Allah menjadi kerangka, ya, kerangka tulang, ya. Wa khalaqna minal mudghati izoman, ya, wa khalaqna minal mudghati izoman. Izom artinya tulang-tulang, ya. Itu kan kerangka, ya. Karena dia termasuk keras, benda keras, ya. Nah, rancangan ini harus berbentuk yang sempurna nanti, ya. Ada kerangka kepalanya, ada kerangka badannya, ya, ada kerangka kaki dan tangan, ya. Dan untuk membuat kerangka itu kan pasti ada bagian-bagian, ya, ada bagian-bagian. Seperti bagian kepala itu terdiri dari tempurung, ya. Kemudian ada rahang, ya. Rahang itu kan ada rahang atas, ada rahang bawah. Nah, supaya kelihatan bentuknya ini sempurna, tentu harus bisa
dengan ukuran tertentu agar nanti begitu dipasang plong ya pas. Tentu itu harus dengan melalui ukuran-ukuran. Ya, dari sini kita bisa mengetahui nggak mungkin jadi sendiri. Ya, nggak mungkin terjadi dari kebetulan. Mesti ada rancangan. Ya, harus ada perencanaan. Ya, karena dia terdiri dari beberapa bagian. Agar nanti begitu dipasang ya, kalau istilah dipasang, begitu dipasang, terbentuklah ya kerangka kepala. Begitu juga dengan ya rusuk, tulang rusuk. Ya, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Kan tulang rusuk kita ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ya, itu mesti serasi. Ya, mesti akur. Ya, antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Ya, dalam ukurannya, dalam bentuknya mesti sama. Ya, kalau nggak sama kan nggak bisa sempurna. Ya, nggak bisa bagus. Acak-acakan. Nah, ini terbentuknya itu tulang rusuk. Ya, karena dia harus dalam bentuk melengkung umpamanya. Ya kan, kalau rusuk itu kayaknya melengkung gitu. Ya, jadi harus sama yang kiri dengan yang kanan. Ini perlu ukuran yang sama, perlu ukuran yang sama, perlu bentuk yang sama. Nah, dari sini kita bisa mengetahui mungkin kalau tidak dirancang, ini mesti dirancang ya supaya akur, ya pas antara yang kanan dengan yang kiri. Begitu juga ya Allah bentuk tulang ruas-ruas tulang belakang kita. Ternyata ya untuk tulang belakang kita itu berupa ruas-ruas, ya enggak lempeng satu, enggak ya kayak pipa gitu bawahnya, enggak, tapi Allah bikin ya tulang itu dengan berruas-ruas, ya sehingga dengan tulang belakang kita yang berruas-ruas itu kita bisa nundukin badan kita, ya bisa tegak. Ya, kita bisa tegakkan kita punya badan. Ya, kita bisa tundukin. Tuh. Nah, begitulah ya yang kita lihat daripada diri kita sendiri. Ya, yang kita pastiin itu semua dengan rancangan yang begitu sempurna. Semua ya fakasawna izoma lahma. Sesudah sempurna ya kerangka badan kita tadi, baru Allah bungkus ya kerangka badan kita itu lahma dengan daging, ya yang dilapisi dengan kulit. Maka terbentuklah makhluk yang sempurna yang namanya manusia. Dapat orang insan fi ahsani taqwim. Ya, kenapa? Nah, di sini ya kita pertanyakan juga. Ya, kenapa kok manusia itu dirancang sedemikian rupa dengan banyak ruas-ruas, dengan banyak persendian-persendian, ya engsel-engsel, karena Allah suruh dia itu menyembah kepadanya. Ya, kan kita dalam sholat ada kalanya kita harus berdiri, ada kalanya kita harus ruku. Ya, ruku kan itu membumbukan badan kita. Ya, karena tulang punggung kita itu sambungan dari ruas-ruas. Jadi kita bisa membungkukkan badan untuk ruku kepada Allah SWT. Ya, lalu dalam salat kita harus bisa duduk, ya sujud dan lain-lain.
dengan beberapa persendian, ya. Menurut pengetahuan, ilmu pengetahuan bahwa manusia itu terdiri dari 360 sambungan, ya. Nah begitulah kita lihat diri kita sendiri yang menunjukkan itu semua ciptaan, bukannya jadi sendiri, bukannya secara kebetulan, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang merancangnya, ya, dan yang menyempurnakannya, kemudian dihidupkan, ya, tubuh kita akhirnya dihidupkan, ya, dengan meniupkan ruh ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa hidup, ya, sadar, punya kesadaran, ya, yang mana, ya, kita punya kesadaran ini, ya, kita sendiri nggak ngerti bagaimana bentuknya, ya, karena itu Allah yang punya urusan, ya, kalau kita sendiri nggak tahu, karena kesadaran ini kan bisa aja hilang seperti dalam keadaan tidur. Kita kan udah nggak sadar kalau tidur, ya, kalau kita tanyakan kemana itu kesadaran, nggak ada, ya, di dalam tubuh kita. Tapi, ya, akhirnya bisa balik lagi ketika kita bangun, balik lagi itu kesadaran, ya. Jadi kesadaran kita itu, ya, bisa keluar, bisa masuk, ya, bisa keluar, bisa masuk. Nah kalau emang, ya, ketika kesadaran kita itu hilang, akhirnya hilang untuk selama-lamanya, ya, nggak balik lagi ke dalam tubuhnya, itu berarti, ya, yang namanya kematian, ya, itu berarti kita meninggal dunia. Karena kehidupan di alam dunia ini harus, ya, ada dua faktor itu tadi, jasmani dan rohani. Nah rohani ini atau ruh ini yang kekal, ya, kalau sekarang dia ada dalam tubuh kita, ya, untuk menjalankan kehidupan dunia, ya, itu ruh ada di dalam tubuh kita, ya, supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita di dunia, ya. Allah yang naruhin kita di bumi, ya, di bumi ini, dan Allah yang naruhin, ya. Nah karena tubuh kita ini banyak punya kebutuhan untuk bisa terus berlangsung hidup, Allah sediain segala kebutuhannya, ya, makanannya, minumannya, ya, kan semuanya Allah yang sediain, ya, karena nggak mungkin beras itu bisa ada kalau nggak ada pohon padinya. Pohon padinya nggak bakalan bisa tumbuh kalau nggak ada tanah dan nggak ada air, ya, tanah, air, ya, dan pohon padi tumbuh, itu semua nggak bisa dikerjain oleh kita manusia, ya, nggak bisa kita ngerjain. Siapa yang bikin tanah? Siapa yang bikin air? Ya, supaya pohon padi itu tumbuh. Siapa yang numbuhin? Itu bukan kerjaan kita, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah disitulah kita akhirnya meyakini, oh iya, ada Tuhan lagi yang ngatur kita, yang merawat kita, yang ngurusin kita. Oh, maka itu kalau kita telah menyadari punya kesadaran seperti itu, ya, ini akhirnya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah. Ya, itu aja, ya, sehingga kita insya Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan disebut ibadullah sholihin, orang-orang yang soleh, ya. Ini yang harus kita capai. Status kita di dunia ini harus menjadi orang-orang yang sholihin, ya, jangan jadi orang yang kafirin, musyrikin, fasikin, zolimin, tapi yang kita harus berusaha
ya menjadi orang yang sholihin. Karena itulah yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Ingat kamu kepada saya, kata Allah. Azkurkum, saya akan ingat. Ya, sehingga Allah akan selalu memberikan segala apa yang kita butuhkan, ya, dan Allah lindungi kita dari segala yang tidak akan tidak menyenangkan kepada diri kita. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi bidawami mulkillahi abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil insani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ala wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i sabiladi lihaqi ghairam mubtadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil ilahi islina sifat wallahu mawjudun qadimun
Amen.